Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Minggu tanggal 25 Mei 2025. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera untuk menjalani hari karunia Tuhan. Kita akan mendasari perjalanan kehidupan kita di hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita, merenungkannya sebagai pedoman di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan tetap anugerahkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu Tuhan di pagi hari yang baru ini, oleh karena kasih anugerah Tuhan telah mengantar kami memasuki hari yang baru, minggu yang baru. Kiranya menjalani hari ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendasari perjalanan kehidupan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang terus memperlengkapi kami dengan hikmat, dan Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan di pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 12 ayatnya yang ke-16 sampai 22. 1 Tawarik 12 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Daud keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku akan sehati dengan kamu. Tetapi jika maksudmu untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, padahal aku tidak melakukan kelaliman, kiranya Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, pemimpin ke-30 orang itu. Katanya, "Kami ini di pihakmu, hai Daud, dan besertamu, hai anak Isai. Damai sejahtera, dan damai sejahtera bagi penolongmu. Sebab Allahmu ialah penolongmu." Kemudian Daud menerima mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Dari Manasye pun ada yang beralih kepada Daud ketika ia bersama orang Filistin maju untuk berperang melawan Saul. Namun ia tidak menolong mereka, sebab ia disuruh pergi setelah raja-raja kota orang Filistin mengambil keputusan. Katanya, "Bisa-bisa kepala kita hilang bila ia beralih kepada Saul, tuannya." Dalam perjalanannya ke Silkak, beberapa orang dari suku Manasye beralih kepada dia, Adria, Yosabat, Jediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye. Mereka membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa dan kepala-kepala pasukan. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi bala tentara yang besar seperti tentara Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, sahabat Rehat
yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita di pagi hari ini, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, atau dalam bahasa Toraja, tang leluk tu pak tunduan na puang. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini, sosial media adalah salah satu wadah untuk berinteraksi dengan rekan kerja, teman, ataupun keluarga. Lewat alat komunikasi ini, banyak tawaran, fasilitas, atau aplikasi yang memudahkan untuk bekerja dan menjalin relasi dengan orang lain, seperti halnya media sosial lewat aplikasi Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Demikian dalam kisah ini hari ini, apa yang dialami Daud dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa ketika ia berada di Siklab, banyak orang yang mengikuti Daud dan bergabung dengannya untuk berperang. Namun, tentu tidak jarang orang yang mengikuti Daud mempunyai maksud lain untuk tujuan diri sendiri. Daud telah berpesan bahwa jika mereka hanya menginginkan dan menyerahkan Daud dengan tipu muslihat kepada lawan, maka biarlah kiranya Allah nenek moyang mereka melihat itu dan menghukum mereka. Ayatnya yang ke-17. Mengapa banyak tentara atau suku-suku yang ikut bergabung kepada Daud? Hal ini dikarenakan mereka menyadari bahwa Daud bisa menang dan berhasil saat berperang. Itu semata-mata karena Allah turut bekerja dan memberkati Daud. Ini sangat jelas dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-18, dan itulah yang membuat mereka ingin bergabung dengan Daud, karena mereka menyadari pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata bagi Daud. Daud menang bukan karena ia memiliki banyak pasukan tentara, namun karena Tuhan bersama dengan dia. Sekalipun demikian, ada saja dari orang-orang yang mengikuti Daud yang hendak berlaku curang terhadapnya. Nah, bagaimana dengan percaya pada saat ini? Motivasi apa yang mendorong untuk mengikuti Tuhan? Marilah menjadi pengikut Tuhan yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan serta kerendahan hati. Aminilah bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna dan tepat waktu. Mari membangun relasi dengan sesama dengan selalu mengandalkan Tuhan. Di samping itu, hal yang perlu kita lakukan adalah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhkan diri dari kelaliman dan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami kembali naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu yang terus menuntun menyertai kami. Terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua untuk terus bersekutu bersama-sama, memahami dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dan biarlah kami senantiasa diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh-Mu untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari yang baru ini kami boleh bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Menjalani lagi aktivitas kami di hari ini, dan secara khusus untuk beribadah kepadamu melalui ibadah minggu. Kiranya Tuhan yang terus memperlengkapi kami, khususnya kepada hamba-hambamu, pendeta dan majelis yang akan bertugas.
Kiranya Tuhan menuntun mereka boleh menjalani pelayanan di pagi hari nanti. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami lebih jauh menjalani aktivitas kami di hari ini. Kami semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang sakit kiranya Tuhan jamah boleh kembali dipulihkan dan boleh kembali beraktivitas sebagaimana kami saat ini. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami di pagi hari ini. Inilah doa kami, sempurnakanlah Tuhan. Hanya di dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin.